Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang melestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Kenapa sih kita harus belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan? Benar, karena supaya kita bisa mengerti bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelestarian hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Kemudian kita dapat menggali informasi, kemudian kita dapat mengolah informasi yang kita dapatkan untuk kita sajikan. Kemudian kita juga masih belajar tentang bagaimana hewan dan tumbuhan itu berkembang biak. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara perkembangbiakannya, kita akan tahu juga cara melestarikannya. Nah, kemudian kita juga akan belajar bagaimana hewan-hewan yang sudah langka itu kadang kita hanya bisa melihatnya dari patung-patung yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Nah, Indonesia memang Allah titipkan kekayaan yang luar biasa. Jadi, Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan memiliki sekitar 17.504 pulau. Nah, setiap pulau-pulau memiliki keanekaragaman hayati masing-masing. Jadi di Indonesia itu, misalnya untuk orang utan ada di beberapa wilayah dan ada hewan komodo yang cuma tinggal di Pulau Komodo. Kemudian ada juga macam-macam penyu yang di setiap daerahnya akan berbeda-beda juga persebarannya. Indonesia memang merupakan negara yang dititipkan kekayaan yang luar biasa besar oleh Allah. Kekayaan alam Indonesia meliputi hasil alam, hewan, dan tumbuhan. Karena kondisinya yang sangat luas ini, kemudian Indonesia juga ditunjang dengan iklim yang baik, jadi hewan dan tumbuhan ini mudah beradaptasi dan hidup di Indonesia. Bahkan ada banyak sekali tumbuhan dan hewan endemik di pulau-pulaunya. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa hewan dan tumbuhan di Indonesia mengalami kelangkaan, bahkan terancam punah. Hal ini disebabkan banyak faktor, di antaranya perburuan liar. Jadi perburuan liar ini perburuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal sebenarnya beberapa hewan dan tumbuhan itu sudah dibuatkan aturan undang-undangnya untuk tidak boleh diburu. Cuman karena keelokan rupanya, keindahan bulunya, kemudian gading, gajah, nah itu biasanya masih diburu untuk diambil. Kasihan ya, padahal jumlahnya sudah sangat sedikit, hanya untuk memuaskan keinginan mereka saja gitu. Kemudian yang kedua karena pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini terjadi di darat, di air maupun di udara gitu ya. Untuk pencemaran di air kita bisa lihat seperti gambar di bawah ini gitu ya. Itu akan mempengaruhi biota laut, biota sungai, danau. Kalau misalnya sampah-sampah, mungkin sebenarnya sampah itu tidak langsung dibuang ke sungai, dibuangnya mungkin di daratan. Jadi berpikirnya kan gak akan mencemari laut gitu. Tapi ketika dia terbawa arus hujan, maka dia akan bermuara di perairan juga gitu, dan akan mempengaruhi kualitas air. Makanya kalau seperti di Kalimantan Timur dulu ada yang namanya pesut mahakam. Pesut ini salah satu kelompok atau masih dalam keluarga besarnya lumba-lumba. Cuman kalau lumba-lumba sebagiannya hidup di air asin, kalau pesut ini dia hidupnya di air tawar. Untuk pesut mahakam sendiri dia cuma bisa hidup di Sungai Mahakam yang bersih, yang masih kualitasnya bagus. Nah, seiring berjalannya waktu, polusi perairan semakin banyak, kapal-kapal besar mengangkut berbagai macam hal, berbagai macam barang yang itu membuang limbah, kemudian pabrik-pabrik yang juga membuang limbah ke sungai. Nah,
Nah, itu mempengaruhi kualitas air, mempengaruhi kelayakan hidup di sungai tersebut. Akhirnya si pesut mahakam ini bermigrasi ke tempat-tempat atau ke daerah aliran sungai yang masih bersih. Dan karena jumlahnya yang semakin sedikit disebabkan oleh kerusakan lingkungan tadi, kita semakin sulit menemui pesut mahakam. Kemudian yang selanjutnya alih fungsi hutan. Alih fungsi hutan ini biasanya macam-macam. Bisa menjadi lahan perkebunan, kemudian bisa jadi pemukiman ataupun perkotaan. Jadi alih fungsi hutan ini adalah mengubah hutan menjadi tempat baru. Kalau menjadi perkebunan biasanya dia menjadi perkebunan sawit ataupun karet. Kenapa alih fungsi menjadi perkebunan sawit ini menyebabkan hutan tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Karena ketika di kondisi alamnya, hutan itu terdiri dari pohon-pohon besar. Nah, pohon-pohon tersebut mampu menampung air dengan jumlah yang banyak. Jadi dia menjadi daerah resapan air. Jadi air yang turun dari langit itu tidak langsung mengalir ke pemukiman atau masih dalam kondisi seimbang. Tapi ketika hutan dengan pohon-pohon besar ini beralih fungsi dijadikan perkebunan kelapa sawit, tanaman kelapa sawit ini tidak mampu menampung air hujan sebagaimana pohon-pohon di dalam hutan tersebut gitu. Jadi akhirnya terjadilah banjir, tanah longsor, banjir bandang seperti itu. Apalagi jika dialihfungsikan menjadi perkotaan yang jumlah pohonnya sangat sedikit. Makanya jangan mengeluhkan ketika banjir datang, padahal jika kita mengikuti aturan Allah, banjir itu tidak datang gitu ya. Kalau kita tetap memfungsikan hutan lindung sebagai hutan lindung, pemukiman sebagai pemukiman, maka insya Allah tidak terjadi banjir seperti yang tidak kita inginkan. Nah, pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk melindungi hewan dan tumbuhan supaya tidak punah atau jumlah kelangkaannya semakin berkurang gitu ya. Jadi langka itu kan sebenarnya hampir punah. Kalau punah itu berarti sudah tidak ada sama sekali. Nah, komodo ini salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia dan jumlahnya semakin lama semakin sedikit. Pemerintah membuat peraturan undang-undang dan tempat perlindungan hewan dan tumbuhan Indonesia. Seperti contohnya Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, jadi Taman Nasional Komodo itu daerah yang tidak boleh diganggu atau tidak boleh sembarang digunakan oleh masyarakat. Karena memang daerah tersebut sudah disiapkan untuk melindungi habitat asli dan keberadaan komodo sendiri. Nah, sebenarnya faktor yang menyebabkan hewan itu terancam punah itu ada beberapa selain perburuan. Salah satunya adalah jumlah kelahirannya itu yang sangat lama. Contohnya misal orang hutan itu untuk mengandungnya sekitar 9 bulan, tapi selama hidupnya dia hanya mungkin sekitar 50 tahun dan menghasilkan hanya sekitar 4 ekor anak seperti itu. Sama seperti gajah, selama hidupnya juga bahkan mengandungnya waktunya sampai bisa 2 tahun ya, sekitar 22 bulan begitu. Nah, jadi untuk meregenerasi kelompok mereka untuk menghasilkan anak, untuk menghasilkan individu baru itu butuh waktu yang lama. Kalau dia diburu secara terus-menerus, maka jumlahnya akan sedikit karena reproduksinya sangat lambat gitu ya. Beda dengan ayam. Ayam setiap hari kita sembelih jumlahnya akan semakin banyak karena memang reproduksinya, cara berkembang biaknya cepat gitu, tidak membutuhkan waktu yang lama dan mudah. Kalau untuk hewan-hewan yang langka ini biasanya tidak bisa dikembangbiakkan dengan bantuan teknologi yang mudah gitu ya. Kayak kalau ayam atau bebek itu telurnya bisa kita bantu mengerami dengan menggunakan inkubator gitu. Tapi kalau untuk gajah, badak, orang utan itu tidak semudah itu kita melakukan bantuan atau upaya untuk menghasilkan individu baru. Nah, yang selanjutnya ada Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, Taman Nasional ini digunakan untuk melindungi berbagai macam tumbuhan dan hewan. Nah, diantaranya ada
tumbuhan ulin dan meranti, serta orangutan Kalimantan dan oa Kalimantan. Jadi Taman Nasional ini selain untuk melindungi hewan dan tumbuhan endemik, dia dijadikan untuk tempat di mana kita bisa melakukan penelitian, kita bisa belajar, atau bahkan menjadi tempat pariwisata gitu ya, kita bisa berkunjung gitu. Nah, ini adalah contoh hewan dan tumbuhan yang ada di Taman Nasional tersebut. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan bertemu di part selanjutnya.